Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi seluruh siswa dan siswi kelas 11 OTKP, AKL dan juga BDP dari ketiga jurusan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Senin 3 Agustus 2020. Kembali lagi kita bertatap via online ya. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan Bapak selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat di rumah ya, tetap semangat belajar, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jaga jarak kalau ingin keluar rumah, kalau ingin keperluan ada di luar rumah jangan lupa pakai masker ya, harus selalu menggunakan masker ya. Ya, Bapak ingin memperkenalkan diri, nama Bapak Muhammad Reviansyah, bisa kalian panggil Pak Revi ya. Bapak akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 ya, dari semua jurusan, dari AKL, OTKP dan juga BDP. Pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi untuk kelas 11 ya, tentang memahami teks paragraf ya. Setelah kalian kemarin 4 hari libur ya, menyambut hari raya Idul Adha, dan juga minggu lalu juga kemarin kalian sudah mengisi ya isian formulir yang Bapak berikan ya, terkait tentang harapan-harapan kalian ya, tentang harapan-harapan kalian di situasi pandemi seperti ini. Keinginan kalian ya, ingin bertatap muka di sekolah, bertemu dengan teman-teman, tetapi memang belum bisa ya, harus bersabar dan terus banyak berdoa ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan mencoba sedikit menjelaskan ya pemaparan materi yang pertama mengenai teks paragraf, mungkin untuk kelas 11 ya. Di OTKP 4 ya, kemarin Bapak kemarin kan kalian dengan Bu Nurwida ya, sempat jadwal berubah, jadi hari ini kalian dengan Bapak ya. Setelah Bapak berkomunikasi dengan Bu Nurwida, itu kalian sudah diterangkan mengenai apa itu paragraf ya, mengenai apa itu paragraf, hakikat, pengertian ya, ciri, unsur dan juga jenis ya. Mungkin Bapak akan mengulas sedikit mengenai definisi ya. Ya, definisi, coba kita lihat dulu ya, definisi dari teks paragraf ya. Bisa dilihat ya, ini Bapak ulang kembali agar kalian tidak lupa, agar kalian mengingat kembali ya tentang definisi atau pengertian dari teks paragraf ya. Bapak bacakan, paragraf adalah sebuah tulisan ya dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan ya. Ingat, sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan untuk pembacanya serta penulis dalam membuat dan menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penulis secara benar gitu ya. Itu di definisi yang pertama. Di definisi yang kedua, kalian bisa baca ya. Bapak akan bacakan, paragraf merupakan penyusun dari semua artikel ya, atau karya tulis atau sebuah tulisan ya, sehingga banyak para pembaca ya, para pelajar yang menganggap bahwa pengertian paragraf mempunyai batasan dalam panjang kalimat ya, yakni paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri atas 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Nah, jadi berdasarkan definisi dari
paragraf ya yang sudah Bapak sampaikan. Ini nanti bisa kalian baca lagi di buku pegangan kalian di rumah ya. Yang penting Bapak sudah menyampaikan, dan juga Bapak sudah ingin menyampaikan definisi atau apa sih paragraf itu ya. Jadi kalau kalian sudah sering melihat teks-teks yang ada paragrafnya, nah jadi paragraf ini salah satu tulisan ya atau kalimat inti ya, yang terdapat kalimat inti dan juga kalimat pendukung agar kalimat yang dituliskan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan ya, karena nanti akan ada banyak informasi-informasi ya yang terdapat dari kalimat utama ini dalam sebuah paragraf gitu ya. Oke, baik, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai unsur ya. Nah, setelah kalian membaca mengenai hakikat ya atau pengertian dasarnya adalah dalam sebuah paragraf itu ya. Nah, ini ada unsur-unsur yang menguatkan ya, yang menguatkan apa definisi dari paragraf tersebut. Itu ya. Nah, Bapak bagi menjadi 4. Di sini ada topik, ada kalimat utama, kalimat pendukung, dan konjungsi. Ini ya, ada unsur dari teks paragraf, bisa kalian lihat, boleh dicatat silakan. Ya, ada 4. Ada yang pertama ada topik, ada kalimat utama, kalimat pendukung, dan juga ada konjungsi atau transisi gitu ya. Bapak akan menjelaskan sedikit demi sedikit, nanti penjelasan lebih realnya, lebih lebih jelasnya nanti di pertemuan minggu depan ya. Oke, untuk topik ini atau gagasan utama. Nah, biasanya penulis ini memberikan memberikan satu informasi yang akan disampaikan ya dalam bentuk teks ya, biasanya itu dalam bentuk teks narasi ya, berbentuk cerita itu ya. Nah, jadi penulis harus memiliki topik dulu, harus mendapatkan topik yang harus dikemas secara baik, secara benar, agar ketika disampaikan pembaca itu benar-benar mengerti gitu ya. Jadi harus ada topik atau gagasan utama. Oke, yang berikutnya ini kalimat utama. Setelah penulis menemukan topiknya ya, menemukan topik untuk dibahas dalam tulisannya, dalam teks paragrafnya, pasti penulis harus menuliskan kalimat utama atau kalimat inti gitu ya. Nah, kalimat utama ini sangat penting ya, karena kalimat utama ini merupakan satu tanda informasi yang akan disampaikan kepada pembacanya. Nanti akan ada kalimat pendukung di sini ya. Ketika kalimat utama sudah dituliskan oleh penulis, nanti penulis harus memasukkan kembali kalimat pendukung atau argumentasi gitu ya. Nah, setelah itu kalian harus memasukkan konjungsinya. Jadi penulis itu harus memasukkan juga konjungsi atau kata penghubung gitu ya, atau kata penghubung agar paragraf yang ditulis itu menjadi kalimat yang padu dari paragraf pertama sampai dengan paragraf yang kelima itu ya. Untuk unsur-unsur dari teks paragraf bisa kalian catat, bisa kalian lihat di buku pegangan kalian ya. Ada 4 ya: topik, kalimat utama, kalimat pendukung, dan juga konjungsi atau kata penghubung yang akan memadukan seluruh paragraf yang ditulis oleh penulis. Oke, baik, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika memang masih bingung atau belum paham, kalian bisa baca-baca di kalau ingin mengambil dari internet, Bapak sarankan kalian ambil di KBBI ya, dan juga di Wikipedia, yaitu karena sumber referensinya terpercaya gitu ya. Oke, baik, berikutnya setelah unsur ya, Bapak akan menjelaskan ini jenis ya. Kita lihat ya, sebentar ya. Oke, baik, ini ya jenis paragraf. Nah, setelah kalian mengetahui pengertiannya ya, definisinya tentang paragraf ya, lalu kalian juga mengetahui tentang unsurnya ya, tentang
unsur-unsurnya gitu ya. Nah, kalian sekarang akan mempelajari tentang jenisnya. Oh ya, mohon maaf agak sedikit kelewat. Sebelum jenis, Bapak ingin menjelaskan tentang ciri dulu ya, tentang ciri-ciri dari teks paragraf. Nah, kita lihat di sini ada ciri-cirinya. Jadi setiap teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki ciri-ciri tertentu ya, agar membedakan mana teks ini dengan teks ini dengan teks yang lain ya. Jadi harus bisa membedakan. Jadi ada ciri-cirinya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ciri-ciri yang terdapat dalam teks paragraf. Yang pertama, terletak agak ke dalam. Tulisannya terletak agak ke dalam. 5 ketukan spasi kalau kalian menuliskan mengetik di Microsoft Word gitu ya. Untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama. Ingat ya, pikiran utama yang dinyatakan dalam topik pembahasan. Nah, maksudnya ketika kalian menuliskan sebuah paragraf, itu pasti akan ada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini yang dijadikan dasar pemikiran oleh penulis ya, untuk membahas topik atau tema yang akan dibahas di paragraf berikutnya atau di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi di paragraf yang pertama harus ada dasar pemikirannya dulu gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya, kalimat topik dan selebihnya ialah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam topik pembahasan. Jadi setelah kalian menggunakan pikiran utama atau dasar pemikiran kalian ya, ketika menuliskan sebuah informasi dalam satu teks paragraf, kalian harus menjelaskan di kalimat topik untuk mengembangkan fungsi-fungsinya, penjelas dan juga menguraikan apa yang ada dalam kalimat yang pertama atau paragraf yang pertama gitu ya. Lalu yang terakhir, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, jadi pikiran penjelas ini, pikiran utama ini ada di kalimat yang utama. Kalau yang pikiran penjelas ini adanya di kalimat atau paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan biasanya sampai dari paragraf kedua sampai paragraf yang keempat. Ya, kalau yang paragraf kelima itu biasanya simpulan ya, simpulan dari informasi yang telah disampaikan. Nah, ini ciri-ciri dari paragraf bisa kalian tulis dalam catatan kalian. Kalau mau ditulis silakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian harus baca-baca terus bukunya ya, agar tidak ketinggalan materi atau informasi yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Berikutnya tadi langsung ke jenis ya, jenis paragraf. Oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak tuliskan berdasarkan pada hakikat umumnya ya, berdasarkan pada hakikat umumnya. Jadi terbagi menjadi ini ya, berdasarkan pada hakikat umumnya. Oke, kita lihat kira-kira ada apa aja. Sebentar ya. Oke. Ya, sebentar ya, masih loading. Aduh, maaf, ini salah. Oke, baik, ini ya. Berdasarkan hakikat pada umumnya, jenis-jenis teks paragraf Bapak bagi menjadi 5 ya. Diperhatikan, Bapak bagi menjadi 5. Yang pertama, ada teks deskripsi, paragraf deskripsi. Yang kedua, ada paragraf
narasi atau cerita, ya, jenis-jenis karangan seperti kalian membuat novel, menulis cerpen, ya, menulis hakikatnya itu ada novel dan juga cerpen saja kalau yang menggunakan paragraf. Kalau puisi sudah tidak menggunakan paragraf, itu bebas, ya. Lalu ada eksposisi. Ini ya, ada eksposisi, paragraf eksposisi, dan juga paragraf persuasi. Yang terakhir paragraf argumentasi, gitu ya. Nah, sekilas saja Bapak akan jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan minggu berikutnya Bapak akan jelaskan lebih dalam lagi. Ya, untuk deskripsi, paragraf deskripsi yang perlu kalian ketahui, ini mendeskripsikan, ya. Ini teks yang paling mudah sepanjang kalian belajar bahasa Indonesia. Teks ini dimulai di kelas 7, ya, di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Itu ya, ini dimulai teks deskripsi ini karena kalian hanya mendeskripsikan suatu objek. Itu ya. Jadi dia yang diparagrafkan, ya. Jadi kalian mendeskripsikan sesuatu, ya, entah itu barang, entah itu peristiwa, atau itu keindahan alam, itu boleh kalian deskripsikan menggunakan paragraf, gitu ya. Itu paragraf deskripsi. Lalu berikutnya narasi, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Narasi itu kalian menceritakan. Kalian menulis novel, mungkin kalian ada yang suka nulis novel, ada yang suka nulis cerpen, ya. Itu tetap menggunakan teks narasi atau menggunakan paragraf narasi, ya. Kalian menceritakan, ya, menceritakan tulisan kalian dalam bentuk paragraf, gitu ya. Ini untuk narasi. Lalu yang berikutnya itu ada paragraf eksposisi. Nah, eksposisi ini kalian menjelaskan sebuah peristiwa yang fakta, ya, peristiwa yang fakta, dan juga ada opininya, ada pendapat-pendapat dari orang lain. Nah, ini sejenis informasi tentang sebuah peristiwa yang bersifat fakta, ya, yang sudah terjadi, tapi bersifat fakta diiringi juga dengan sifat opini dari orang lain, ya, untuk menguatkan tulisan kalian. Oke, yang berikutnya ada paragraf persuasi. Ini paragraf yang mengajak, ya, atau misalnya kalau kalian ingin promosi sebuah barang, ya, promosi sebuah jasa, ya, atau istilahnya itu bahasanya endorse, itu ya. Bahasanya itu istilahnya endorse, kalian menggunakan paragraf persuasi, gitu ya. Nah, yang terakhir ini paragraf argumentasi, ya. Paragraf argumentasi ini merupakan salah satu paragraf yang banyak pendapat dari orang lain, gitu ya. Banyak pendapat dari orang lain, sehingga jadi argumentasi ini sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan dengan paragraf eksposisi, gitu ya. Ini untuk jenis paragraf yang berdasarkan pada hakikat pada umumnya, itu ya semuanya, ya. Mungkin bisa dipahami. Nanti minggu depan Bapak akan menjelaskan contoh-contohnya, ya, contoh-contohnya dari kelima paragraf ini, gitu. Oke, baik, yang berikutnya. Oke, kita lihat yang berikutnya, ya. Ini masih ada. Nah, ini berdasarkan letak kalimat utama. Nah, ini terdapat di kalimat utama. Hanya ada 3. Ada induktif, campuran, dan juga deduktif. Ini ya, berdasarkan letak kalimat utama ada 3. Ada 3 jenis paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Bisa kalian lihat, ya, ada induktif, paragraf campuran, dan juga paragraf deduktif, gitu ya. Ini agak sedikit fokus, ya. Nanti akan Bapak jelaskan di minggu
selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya, untuk paragraf induktif, deduktif, dan juga paragraf campuran ya. Ini jenis paragraf juga, tetapi berdasarkan letak kalimat utamanya. Jadi ini harus fokus ya. Nanti boleh kalian catat dulu sambil kalian baca-baca pengertiannya, boleh silakan ya. Nanti Bapak akan jelaskan lebih dalam lagi di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya. Oke, baik semuanya. Semoga kalian bisa memahami ya sedikit pemaparan dari Bapak tadi mengenai teks paragraf ya, tentang hakikat ya, atau pengertiannya, ciri, unsur, dan juga tentang jenis-jenis paragraf ya. Sampailah pada pembelajaran hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih, tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan simpulan ya. Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya, Senin 3 Agustus 2020. Nah, Bapak tuliskan, bisa kalian lihat simpulannya. Yang pertama, teks paragraf merupakan salah satu tanda penting dalam sebuah kalimat yang bersifat opini dan juga fakta. Lalu yang kedua, teks paragraf menjadi sebuah alat. Ini ya, paragraf menjadi sebuah alat yang dimiliki oleh penulis dalam menyampaikan informasi dalam bentuk susunan kalimat. Jadi dia ada berpola. Paragraf ini menjadi salah satu alat yang dimiliki oleh penulis dalam menyampaikan informasi dalam bentuk susunan kalimat ya. Lalu yang ketiga, simpulannya, tanda utama paragraf ialah tulisan yang mencolok ke dalam dan berisi gagasan utama atau topik. Lalu yang berikutnya, teks paragraf terbagi menjadi 5 berdasarkan hakikat pada umumnya dan berdasarkan tata letak pada kalimat utamanya. Yang tadi ya, bisa kalian lihat lagi. Ada deskripsi, ada narasi, ada eksposisi, ada persuasi, dan juga ada argumentasi. Lalu berdasarkan tata letak kalimat utamanya ada induktif, campuran, dan juga ada deduktif. Oke, baik, yang berikutnya, yang terakhir, paragraf menjadi gagasan dalam sebuah informasi yang disampaikan sesuai dengan jenis-jenisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah untuk pembelajaran hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bapak sampaikan mengenai teks paragraf. Kita insya Allah bertemu di minggu berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar mengikuti perkembangan yang mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berakhir dan kalian bisa langsung bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para guru ya, dan berkumpul bersama lagi di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.